kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Selamat siang Pak Iswara. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dia. Oh, baik, semangat terus. Alhamdulillah, semangat. Ini jam mengajarnya berapa jam Pak seminggu biasanya? Seminggu saya 32 jam, Bu. Oh, 32 jam. Ya, berarti masih hampir sama saya. Banyakan saya 34 Pak. Luar biasa. Nah, ini kan dalam pembelajaran itu kita ada yang nanti supervisi akademik. Nah, tujuan dari supervisi akademik itu sendiri paling tidak merupakan evaluasi bagi kita sebagai seorang guru terhadap apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran. Nah, kemudian dari evaluasi itu sendiri kan nanti kita bisa membuat sebuah perubahan dalam pembelajaran. Nah, kebetulan ini saya mendapat tugas dari sekolahan toh Pak untuk menjadi supervisi akademik buat Pak Iswara dan beberapa teman yang lain. Nah, maka dari itu sebelum observasi, istilahnya dalam supervisi akademiknya ini akan dilakukan pra dulu. Jadi ini namanya pra observasi. Nah, ini saya minta maaf saya dokumentasikan ya Pak. Karena ini juga bagian dari program guru penggerak di mana salah satunya terkait dengan materi di modul 2.3 yaitu coaching, yaitu supervisi akademik. Ini saya juga berlatih, jadi sama-sama nanti sharing dan sama-sama belajar ya. Nah, mari kita mulai. Nah, untuk lembar percakapan pra observasi ini sebenarnya ada juga di CGP LMS, maka ini saya downloadkan dan sudah saya aturkan sama Pak Iswara. Nah, untuk yang pertama terlebih dahulu terkait dengan hari dan tanggal di mana nanti Pak Iswara akan melakukan observasi, kira-kira kapan? Hari Jumat itu. Oh, hari Jumat, hari Jumat, tanggalnya tanggal pinten Pak? 21 Oktober, Nah, kemudian untuk kelas yang dituju nanti kelas berapa Pak? Kelas 10-9 itu. Kelas 10-9 Nah, ini kira-kira kok menggunakan kelas 10-9 apa Pak? Ada sesuatu yang istimewa di kelas itu? Baik, kelas 10-9 memang punya karakter khusus Ibu. Salah satunya banyak di antara siswa tersebut yang aktif. Oh, yang aktif, Kemudian suasana kelas juga kalau menurut saya sendiri ya nyaman. Oh, nyaman Jadi kita nanti semoga lancar di dalam pelaksanaan, bisa menggali banyak hal untuk anak-anak dan ada perubahan. Kemudian materi yang diajarkan terkait dengan pelajarannya Pak Iswara, pelajaran untuk materi sastra pewayangan. Oh, sastra pewayangan. Jadi ini kan bahasa Jawa Pak. Terus nanti sastra pewayangan Ya, ini berarti saya tulis di materinya. Ini berarti di semester 1 Pak? Siap, semester 1. Semester 1. Nanti Pak Iswara mau bawa wayang beneran? Siap, saya bawa. Rumah. Oh iya, sip lah. Ya. Nah, itu nanti wayangnya bikin sendiri atau bagaimana? Boten Ibu, tumbas. Belum bisa buat. Oh gitu. Tapi berarti toh Pak, ini terkait dengan pembelajaran berdifferensiasi, Pak Iswara sudah pernah dengar belum mengenai pembelajaran diferensiasi? Belum begitu paham Ibu, barangkali kalau nyuwun bimbingan panjenengan seperti apa menceritakan. Oh iya, nanti sama-sama belajar cuma ini karena saya udah dapat materi duluan ya, kita saling menularkan dan nanti saling belajar. Saya pun masih belajar, tapi kalau tadi saya mendengar Pak Iswara mau memakai kayak wayang beneran meskipun beli, itu sebenarnya sudah ada model pembelajaran yang berbeda juga loh Pak, itu didiferensiasi prosesnya. Jadi diferensiasi pembelajaran itu ada 3 hal Pak. Jadi yang pertama adalah isi, kemudian apa konten itu, kemudian mengenai prosesnya, dan yang terakhir produknya. Nah, kalau saya melihat ini meskipun belum masuk di kelas, saya melihat ada diferensiasi proses karena
Pak Iswara akan membawa wayang di mana nanti anak akan visualnya lebih melihat nyata gitu. Nah, itu sesuai dengan pembelajaran diferensiasi di mana anak memiliki gaya belajar yang berbeda, yaitu ada visual dan nanti visualnya kan melihat wayang beneran. Berarti Pak Iswara walaupun mungkin belum terlalu memahami diferensiasi itu sudah melakukan sebenarnya. Dan nanti harapan saya setelah Pak Iswara mengajar menggunakan media wayang itu, nanti anak-anak penugasannya atau produk yang dikumpulkan juga akan berbeda-beda. Entah itu nanti mungkin Pak Iswara akan menagih dalam bentuk tulisannya, naskah, atau mungkin juga bikin wayangnya, atau anak bikin video. Nah, itu termasuk dalam diferensiasi produknya. Coba nanti dipikirkan deh Pak. Jadi nanti bisa ditambahkan di RPP juga. Oh, baik Bu. Ya, jadi dalam hal ini nanti Pak Iswara akan punya pengalaman melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, berarti di sini setelah saya menulis sastra pewayangan, tujuan pembelajarannya apa Pak dari materi tujuan ini? Pembelajaran yang pertama, siswa didik atau murid mampu mengetahui tokoh wayang. Tokoh wayangnya dan penokohan atau dan karakternya. Kemudian yang berikutnya apa Pak? Berikutnya siswa atau peserta didik murid dapat membedakan tokoh mana yang termasuk Mahabharata, tokoh mana yang termasuk Ramayana. Wah, ini masa kecil saya Pak, tapi saya sudah lupa. Jadi saya jadul ya. Udah loh Pak, itu malah unik loh budaya lokal dan menguri-uri ya kan Indonesia. Profil pelajar Pancasila kan kebinekaan. Nah, ini Pak Iswara seperti ini bagus untuk menciptakan karakter anak yang berbineka tunggal ika seperti ini. Mungkin kurang relate ya untuk anak sekarang, tapi kita coba untuk merilitkan. Nah, itu tantangan bagaimana Pak Iswara bisa membuat itu menjadi lebih kekinian. Nah, itu dan anak-anak tersentuh. Nah, ini tujuan sudah cukup ya Pak. Berarti area pengembangan yang hendak dicapai terhadap pembelajaran ini nantinya apa? Kalau saya sendiri pengennya bukan hanya mengetahui tokoh, tapi murid dapat mengetahui tutur luhur dari cerita tersebut sehingga bisa diaplikasikan di kehidupan berarti nyata. pada karakternya karakter nanti sampai dengan implementasinya dengan menggunakan media wayang tadi. Berarti di sini fokusnya adalah menggunakan media wayang untuk membuat siswa mengerti tokoh-tokoh dan karakter itu bisa diadopsi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti setelah di breakdown terhadap media itu strateginya nanti Pak Iswara bagaimana langkahnya? Kita akan mencoba strategi coba problem based learning. Problem based learningnya dulu Wah, ini bagus Pak. Jadi membawa media wayang tapi nanti ada problem based learning. PBL-nya ini kira-kira nanti dari apa Pak? Dari ada sebuah kasus atau artikel? Ada film. Film. Jadi anak memecahkan isi cerita dari film tersebut dan tutur luhur yang ada. Ya, ini juga diferensiasi proses loh, karena ada audio, visual, anak melihat video. Ini bagus sekali, Berarti nanti menggunakan LCD dan PPT, Pak? Insya Allah seperti itu. Dan nanti berarti untuk persiapannya LCD di kelas dipersiapkan terlebih dulu, termasuk soundnya, supaya anak bisa belajar dengan tenang dan kemudian materi bisa terpenuhi dengan baik. Itu sepertinya Pak sudah. Jadi saya hanya praobservasi di 3 poin ini sesuai dengan rubriknya. Dan ini saya berharap benar-benar besok kepada anak akan memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna dan juga penerapan diferensiasi yang membawa pengalaman baru buat Pak Iswara, anak-anak juga saya sendiri. Sepertinya itu Pak, saya sudahi dan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Nanti bertemu kembali di kelas nih Pak. Nanti kalau pas Pak Iswara sudah siap masuk kelas, nanti saya dijawil. Kemudian perangkat yang ada juga ada nanti juga diberikan ke saya saja. Itu saja, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu Pak Mohon bimbingannya Ibu. Sami-sami belajar. Matur nuwun sanget, sampun. Jawa piwulan muri-muri kabudayan ojo-ojo kesek mung
sregepmu kaya sinau dadi siswa ngomongake nusa bangsa basa Jawa piwulangan muri-uri kabudayan ojo-ojo keset mung lamunan wae ayo padha sregepmu kaya sinau dadi siswa ngomongake nusa bangsa ugek hamel sakulito lole ngapa jebul simbah padha karo tembang sing tak tembangake nembe wae simbah jumedul metu ana ing ngarepane bocah-bocah sekolah nah tujuan Pakis ya mari kamu bagi iku Pakis duwe karak duwe kepinginan supaya kowe bisa ngerti sinopsis cerita terus loro supaya kamu bisa ndukut apa ya saya nilai karakter sing ana ning cerita wayang iki tujuane kuwi apa wis ngerti tapi apa ku wong sebatas ngerti tok harapannya Pakis ekspektasinya Pakis awakmu ngerti sinopsisnya baru ngerti sinopsisnya iso njupuk nilai karakter iki saenggo iso mbok lakoni ning donyane saben dina ya nilai luhur apa yang bisa kamu pakai di setiap hari sehingga cerita wayang ini bermakna dan bermanfaat kanggo awak senajan mungkin kurang relate kurang kekinian tapi nak apa ben ora dhewe sing jogo iso apa meneh kan mau mbah semangat ngendikan ojo keset ayo saged sinau iki kok nek diakoni negara liya awakmu anyel awakmu kucing ojo nganti sik iki warisane dhewe adiluhung bahkan wis kecatet ning gone UNESCO kon nek nganti kowe lali ra nganti bahkan mbok mripate bikin elek apa Pak ngono ki gambare ki les hiburan api Pak oke iki apa toko-toko idol ning Korea ya aduh buyar kuwi lho globalisasi ati-ati oleh seneng karo dodol sing saka manca saka Korea saka mungkin Amerika oleh angsal ora ono sing apa jenenge orang entuki tapi tulungku yo kelingan moga ngerti yo bareng yen awakmu kuwi mbahmu kuwi yo duwe wayang-wayang iki bahkan nilai luhure nek mbok bandingi karo film Mirasa Pinsel iki lho sangat iki ya sih yo mung kuwi durung iso wayang iki mung perkembangan zaman itu pemikiran-pemikiran saka bocah-bocah kowe iki terutama sing iya ya ben kuwi wayang iki iso sejajar lah karo film-film ning Korea. Kak bagus, diangkat. Ya. Diangkat dulu. Itu kebutuhan instastory apa ya saya? Story aku. Saya nggak baik elek. Pak Is. Nanti saya kirim Pak Is. Dalam? Saya kirim. Oh, gitu. Itu lapang Bu. Oh, yo saiki digowo terus saiki. Pak Suara baru sih tak nangis sih. Biyen nalikane SD utawa SMP wis pernah utawa dulu didohi utawa langsung mbok wayang iki kan. Ya saiki awakmu nyoba lah dideme-deme oh wayang iki jebul koyo ngene tapi aja diarani kok elek Pak kok warnane kados ngeten PKW ya. Yo balung tapi KW kok balung kulit tapi KW.
Pak Is ora kuat nek konstruksi asli sing diato Pak Dalang kae iso yuto-yutonan. Bagus Pak Is iso makan meja. Oke, saiki perintah Pak Is, instruksi Pak Is. Awakmu kumpulo karo sing Mahabharata, kumpulo sing karo Ramayana. Kumpul Mahabharata, kumpul Ramayana. Ramayana itu rong menit bisa. Ramayana sebelah sisi tengah Pak Is ora kene. Sisi tengah Pak Is ora Ramayana. Mahabharata sisi tengah Ramayana sing kiwa. Sing ora kalebu berarti ngarep. Sisi tengah Mahabharata, ayo bisa. Sing kiri kan Pak, sekarang ngerti. Sisi kiwa Ramayana aja. Takok karo kancane no. Sisi tengah Ramayana, Mahabharata, sisi kiwa Ramayana. Ayo takok kancane ayo bingung ora ngerti. Sing rapi. Diwakili wae apa diwakili wae. Takok kancane jajal Pak Isara karo Pancisi. Mahabharata sisi tengah, Ramayana sisi kiwa. Sing rapi barise. Kaya wayang kan dijejel lho rapi. Yo, barise sing rapi. Yo Ramayana sebelah tengah, Mahabharata sebelah kiwa. Sing isih bingung. Ayo sing rapi aja. Masa kudu dibalas kawi pas kibra. Gawe rongsak. Ora nyandak tekan kono. Cucu gak Pak video. Rongsak, ngerti rongsak to? Biasa. Kene Mahabharata, kene Ramayana. Bener lu tak cek. Ayo rongsak. Iki kan benar. Kene ngarepe baris serapi jajal ya. Oh, iki bingung ngerti. Iya nanti sing kono sih, tak ngerti. Ngono sih. Sedia. Wes, ada Pak Suara gini. Tak cek ya. Sebelah kanan apa mau? Tokoh sing mlebu nang cerita wayang. Mahabharata ceritanya apa, guys? Perang sedulur. Antarane Rawalan, Rawalan sih. Nek Ramayana iki. Oh, ceritake katrusane. Sinta karo Romo karo Sinta. Piye to iki? Sik tak cek sik. Iki bingung ning Arman, bingung. Bingung arep melu kanan lho kiri. Sik, tak cek sik ya. Cek. Jenenge sapa namanya? Oke, Mahabharata. Ini jenenge sapa ayo? Sapa? Nang iki sik tak cek sik. Ayo Arjuna. Nang. Sapa nang? Dewa. Delungan, oh iya bener. Delungan. Siapa berarti sampeyan? Terus iki? Bener ra? Lah sak dhewe ndi? Lah terus beda kene piye jan? Terima kasih untuk Pak Isara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Munase selaku pengajar praktik saya di dalam program Guru Penggerak. Saya Dia Arong Saksi dari calon Guru Penggerak Angkatan yang 5 Kabupaten Demak kelas C045. Nah ini Pak Munase, selamat datang. Dengan segala keterbatasan sambutan kami menyambut Bapak di dalam pendampingan untuk program coaching supervisi, dan saya berterima kasih sekali kepada Pak Iswara dalam hal ini
sebagai guru yang istilahnya saya juga belajar melakukan supervisi akademik dalam coachingnya, dan ini sama-sama belajar karena saya juga belum tahu segalanya, tapi dari belajar bersama ini mungkin kita bisa saling mengisi dan melengkapi begitu. Jadi begini Pak Munasir, waktu hari Jumat yang lalu saya dan Pak Iswara sudah melakukan praobservasi ketika akan melakukan supervisi. Kemudian beberapa hal sudah saya catat di dalam lembar catatan praobservasi yang saya bentuk dari LMS Program Guru Penggerak. Kemudian saya sudah melakukan wawancara dengan Pak Iswara terkait dengan akan dilaksanakannya supervisi, yaitu tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangan yang akan dicapai, dan yang terakhir adalah strategi yang dipersiapkan oleh Pak Iswara ketika mengajar di kelas 10-11. Nah, kemudian dari apa yang sudah diobservasi awal dari pra itu sudah saya catat, dan hari ini pelaksanaannya yaitu di tanggal 21 Oktober hari Jumat. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iswara hari ini sebenarnya dari catatan saya sudah masuk semua Pak. Tetapi mungkin kita sama-sama berefleksi. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Iswara terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Iswara itu sendiri ketika coaching dari sebelum memulai pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan hari ini mengajar di kelas, itu perasaannya gimana Pak? Perasaan saya alhamdulillah senang banget karena anak-anak ternyata bisa menyesuaikan, menyesuaikan. Dan yang tadinya saya kira anak-anak mungkin tidak hafal karakter tokoh wayang tersebut, ternyata anak di luar dari ekspektasi saya. Mereka sudah pada entah mereka sebelumnya sudah diberitahu oleh orang tua atau waktu SMP mungkin bapak ibu guru dari mereka sudah benar-benar mengajar ketika ini tokoh Mekawan, ini tokoh Pantai Pandawa, sudah tahu semua. Cuma ada beberapa tadi yang mungkin maaf bapak ibu gojek tadi, memang lari senang gojek itu. Kalau itu sebenarnya wajar juga karena suasana justru menjadi hidup. Tapi asal kita bisa mengendalikan bahwa anak masih gojeknya itu terarah. Tapi saya melihat tadi juga antusias anak luar biasa, aktif gitu. Jadi tadi saya melihat Pak Iswara juga memakai wayang-wayang itu dalam media pembelajaran. Itu sudah Pak Iswara tuliskan di dalam area pengembangan termasuk strateginya. Nah, terkait dengan itu apakah sudah tercapai Pak harapan Pak Iswara? Oh, ternyata saya membawa wayang itu tercapai nih tujuan pembelajaran saya. Alhamdulillah sejauh ini so far so good Bu. Maksudnya anak-anak kalau saya lihat dari mimik ya Bu ya, kelihatannya paham. Oh gitu akan pembelajaran tadi. Tentu saja tadi mungkin saya belum tahu untuk sinopsisnya mereka paham atau enggak. Titiknya di situ sinopsis, kemudian di nilai karakter yang kan. Berarti untuk sinopsis dan nilai karakter ini nanti akan menjadi bagian dari yang akan diamati dalam penilaian ya Pak. Jadi titiknya nanti di penilaian untuk mengetahui apa yang strategi yang dijalankan ini berhasil atau tidak. Betul. Jadi walaupun tadi istilahnya keterampilan anak itu anak antusias, kemudian dia bisa juga aktif, kemudian tahu ada yang mau Bharata Ramayana gitu, tetapi nanti ada tambahannya di penilaian. Iya betul sekali. Untuk penilaian ini nanti Pak Iswara juga sudah menyiapkan rubriknya ya. Tadi saya RTP dan perangkat istilahnya, ATP-nya sudah saya baca ada Nah kemudian dari kita sudah pernah mendengar mungkin ya yang baru dari program guru penggerak, calon guru penggerak itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Nah ini kalau Pak Iswara sendiri sudah pernah mendengar pembelajaran diferensiasi? Hanya sebatas kemarin dapat ilmu dari panjenengan. Oh iya, pengibasan. Masih bingung saya. Oh iya. Diferensiasi apa beda-beda atau bagaimana? Oh iya. Masih belum begitu. Tapi perasaan Pak Iswara ketika tadi menonton video itu bagaimana? Video yang
5 bungkus itu termasuk apa Pak? Yang dicermati dari anak ketika melihat video itu? Visual. Anak juga fokus ya Pak ya. Jadi sebenarnya Pak Iswara sudah diferensiasi juga karena sudah menggunakan video. Dalam video itu ada musiknya, ada ceritanya, yang nantinya di dalamnya itu sinopsisnya. Jadi sadar Pak Iswara sudah loh Pak melakukan diferensiasi. Namanya diferensiasi proses. Nah, karena terjadinya di dalam proses pembelajaran. Kalau diferensiasinya adalah konten, berarti sudah ada di dalam APP dan modul yang Pak Iswara berikan pada saya. Tetapi dalam prosesnya sudah dilakukan. Termasuk Pak Iswara tadi perasaannya gimana? Waktu membagi wayang-wayang ada murid-muridnya. Bagaimana? Perasaan saya mungkin anak-anak masa baru kali ini ya. Mungkin selama ini pertemuan sebelumnya saya tuh pernah bertanya Cak, awakmu kuwi dia yang banyak kalau sebagainya enggak Pak, saya tahu lihat dari gambar di papan dan di LCD yang disampaikan ke Bapak Ibu. Jadi baru kali ini luar biasa ya anak bisa memegang. Ya kemudian di dalam itu anak memegang wayang itu termasuk kinestetik loh Pak. Jadi anak-anak kan bergerak, kemudian anak ada gerakan-gerakan, terampil anak mencoba seperti ini, mungkin walaupun belum tahu dia, tapi itu Pak Iswara sebenarnya sudah diferensiasi karena ada gaya belajar audio, anak mendengar video, kemudian anak itu sampai dengan memegang wayangnya itu sebenarnya sudah. Bahkan sampai pada Pak Iswara tadi membagi kelompok itu tujuannya apa Pak? Berembuk ya, jadi ada kolaborasi, gotong royong di mana itu juga bagian dari ujian Pancasila. Gotong royong luar biasa, jadi ini estetiknya masuk, anak bisa belajar dengan baik. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi walaupun Pak Iswara mungkin belum banyak ya, karena memang masih sedikit, tapi sebenarnya sudah melakukan dengan luar biasa. Kemudian sampai dengan Pak Iswara memberikan contoh di awal dalam itu rasanya gimana Pak? Saya juga antusias loh Pak, karena saya baru melihat guru di dalam kelas itu sangat-sangat luar biasa. Itu Pak Iswara itu semoga bisa terus dilanjutkan ya Pak di kelas-kelas selanjutnya dengan mungkin proyek-proyek lain yang lebih inovatif dengan guru hebat. Besok daftar CGP ya Pak. Ada siapa penasih ya, ada guru yang biar dunia tapi nanti dengan semangatnya bisa menginspirasi yang lain ya. Tapi ini luar biasa Pak, sekaligus tadi ada nilai-nilai nasionalisme, kemudian nilai-nilai kebangsaan yang masih harus diusung tidak terlindas dengan globalisasi. Itu luar biasa dan nyambung dengan KD yang ingin Bapak capai, Pak Iswara capai, itu mengenai tokoh dan karakter dalam pewayangan, termasuk satu contohnya itu ya Pak ya, luar biasa. Kira-kira kalau Pak Iswara itu ada kendala apa yang akan dilaksanakan dalam pertemuan ini? Besok atau nanti bagaimana anak menjelaskan, ada beberapa anak yang belum bisa memahami masalahnya apa ya, apa dibedakan atau gimana? Gitu berarti ini masuk di dalam RTL ya. Mungkin RTL itu rencana tidak lanjutnya. Jadi dalam naskah observasi ini saya sudah memberi catatan refleksi sesuai topik, kemudian ini tadi RTL rencana tidak lanjut, berarti nanti mungkin anak yang belum bisa jangan dibedakan Pak, nanti kayaknya nanti ada wah saya nggak bisa gitu, tapi akan lebih baik misalnya itu akan kolaborasikan dengan pembelajaran tutorial sebaya. Jadi ada anak-anak yang bisa Pak Iswara mengamati dulu, bisa toh Pak mengamati anak-anak dari tampilan mereka, mungkin dari nilai mereka bisa, kemudian mereka akan jadi pionir-pionir yang Bapak masukkan di dalam kelompok-kelompok itu supaya saling membantu di dalam pelajaran gitu. Jadi tidak apa-apa Pak, ini nanti dikolaborasikan diterapkan dalam pembelajaran yang berikutnya yang pasti saya rasa lebih baik. Jadi ini untuk refleksi ilmunya sudah Pak Iswara menyampaikan bahwa Pak Iswara itu sendiri senang karena saya sendiri juga yang melihat senang. Saya yakin anak-anaknya tadi ekspresinya juga senang Pak. Tertinggali bahkan fokus tapi dari tadi beberapa take itu memang anak-anak senang, kemudian di
sini Pak Iswara sudah menyampaikan topik bahwa pelajaran itu berhubungan dengan nilai karakter. Kemudian setelahnya nanti akan dicoba di dalam pengelompokan dilakukan tutorial sebaya. Kaitannya dengan tutorial sebaya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut atau kita bisa mencari-cari dari jurnal, artikel untuk interaksi kita di Pak Idin. Itu jadi saya merasa terinspirasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh Pak Iswara. Semoga ini Pak Iswara juga sukses selalu. Nah ini pertanyaan terakhir saya Pak ya. Kalau yang terakhir itu biasanya sudah. Iya. Jadi dengan adanya coaching seperti ini Pak, dari sebelum coaching, kemudian pelaksanaan saya dan Pak Munasir masuk, kemudian kita sharing seperti ini, perasaan Pak Iswara bagaimana? Perasaan saya senang bisa dapat tambah ilmu. Oh gitu ya. Mungkin selama ini saya gagap-gagap. Terbaru ini. Oh ya. Jadi seperti gimana sih? Betul paham ya. Jadi menjadi lebih tahu ya Pak, karena praktek secara langsung ya. Untuk coaching yang saya lakukan sendiri, mungkin Pak Iswara mau memberikan saran kepada saya, boleh tidak mempan supaya nanti kita sama-sama belajar. Mungkin saya coaching di guru berikutnya atau rekan yang lainnya akan lebih bisa. Mungkin saya saja yang merasa masih junior mendekati gitu. Tidak apa-apa, sama-sama. Membawanya ibu berapa aku maksudnya supaya jadi saya akhirnya berani. Iya. Soalnya memang yang namanya supervisi itu sadarnya kayak menjadi momok jadi nanti kita memang sebagai guru apa yang sudah kita lakukan perlu disupervisi dan evaluasi untuk membuat pola pembelajaran kita itu menjadi lebih baik karena kita kan pembelajarannya berpihak kepada siswa. Jadi kalau siswa senang, nyaman itu mendapatkan saya terima kasih ya Pak Iswara semuanya. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita